Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Apa kabar Ancu? Ya, masih tetap kuat berpuasa ya? Bagus, karena puasa itu membuat kita sehat ya. Oma juga ikut puasa kok ya. Berat badan bisa turun sedikit, gak apa-apa ya. Oke, nah kali ini Oma ingin berbagi satu ilmu namanya morfologi tanaman. Apa itu morfologi? Ya, beberapa waktu yang lalu Oma udah sampaikan ya, morfologi itu khasiat dari bagian tanaman itu. Ya, waktu itu Oma udah cerita tentang akar apa yo yang berkhasiat obat, mengulang lagi. Iya, akar alang-alang itu bagus sekali ya untuk mengatasi ini radang, atau misalnya ada masalah dengan kandung kemih ya, itu bagus banget direbus jadikan minuman akar alang-alang. Batang ini misalnya batang kayu manis, bagus untuk penderita kencing manis. Jadi Indonesia itu punya banyak banget ya satu potensi tanaman dari bagian-bagiannya. Kali ini Oma ingin menjelaskan tentang bagian tanaman bentuknya rimpang. Ini rimpang namanya ya, rimpang atau empon-empon ya, yang ini merupakan bagian tanaman yang ada di dalam tanah gitu ya. Kalau rimpang begitu. Nanti ada lagi daun. Kalau daun ini sudah terlihat ya. Ini Oma bawa nih dari tanaman Oma ya. Oke, nah sekarang tentang rimpang. Rimpang itu bisa banyak sekali. Indonesia punya banyak loh rimpangnya. Contoh, nanti ada kunyit. Nih kunyit yang warnanya agak kuning juga, mirip-mirip kunyit. Warnanya apa? Warnanya orange itu namanya temulawak. Nanti ada yang lebih muda lagi, namanya temu mangga. Jadi rimpang macam-macam ya. Nah, selain itu rimpang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat mendinginkan. Jadi misalnya badannya panas, lebih baik merebus apa yang mendinginkan? Kunyit, temu mangga, temulawak itu mendinginkan. Kalau yang menghangatkan seperti jahe misalnya, ini lagi Oma nggak ada jahe, atau lengkuas juga ini menghangatkan ya, lengkuas nih. Nah, ya ada yang bikin minuman dari lengkuas, jangan cuma dijadikan bumbu dapur loh, lengkuas bisa jadi minuman yang menyehatkan. Selain itu yang hangat lagi apa? Kencur nih, kencur ya sampai tumbuhnya ya. Kalau untuk kencur biasanya dicuci bersih, disikat nih seperti ini, nggak usah harus dikupas ya. Ini bisa langsung dipotong-potong atau diparut dijadikan minuman begitu ya. Oke, satu persatu Oma ingin kupas tentang rimpang. Jadi ya sekali lagi, rimpang itu modifikasi dari batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah ya, di bawah permukaan tanah, dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Jadi biasanya ini numbuk gini, nanti ada akar-akarnya juga gitu ya. Nah kemudian kita mulai dari jahe ya. Jahe bahasa latinnya Zingiber officinalis ya. Kalau jahe ini mempunyai khasiat bagus ya, masa pandemi corona ini itu bisa untuk flu, batuk, pilek ya. Kemudian juga dia bisa mengatasi radang. Misalnya batuk, pilek kan mesti ada radang ya, radang di tenggorokan gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi imunomodulator. Jadi bisa untuk menghalau bakteri, menghalau virus begitu ya. Itu yang jahenya. Kemudian dia juga selain imunomodulator, dia meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi tubuh kita bisa lebih kuat kalau tiap hari lah minum jahe. Jahe boleh dicampur dengan temulawak atau dicampur dengan kunyit gitu ya.
Nah, kalau temulawak sendiri bahasa Latinnya Curcuma santorisa. Curcuma santorisa ini mempunyai khasiat antivirus ya, kemudian dia juga anti radang. Ini mirip dengan jahe kan, sama-sama antivirus, anti radang, anti inflamasi begitu ya. Kemudian dia juga antioksidannya tinggi. Jadi kalau sudah antioksidan tinggi itu bagus untuk menghalau radikal bebas ya. Jadi bagus untuk penderita kanker ya, dan temulawak juga bagus loh untuk yang masalah dengan lambung. Oke. Kemudian kalau kunyit, nah ini apabila kunyit yang ini ya, kalau temulawak gede ya warnanya mirip ya. Kalau kunyit ini Curcuma domestica ini mengandung kurkumin, jadi sama-sama temulawak mengandung kurkumin, kunyit juga mengandung kurkumin gitu. Kemudian dia juga mempunyai potensi antivirus ya, anti radang juga. Nah ini kalau untuk anak-anak kadang-kadang kalau temulawak sedikit ada pahitnya, kalau kunyit enggak, makanya biasa dipakai untuk masak. Jadi misalnya bikin soto, bikin rendang, biasanya pasti pakai kunyit atau Curcuma domestica. Nah, selain itu ada satu bumbu dapur yang bisa jadikan obat juga, namanya lengkuas. Ini sama-sama rimpang. Ini lengkuas mana tadi ya? Oma tadi punya. Nah ini lengkuas ya. Lengkuas ini bahasa Latinnya Alpinia galanga. Dan dia juga bisa mengatasi batuk, mengatasi radang. Nah, ya, kemudian juga anti kanker dan tingkatkan sirkulasi darah. Bagus ya juga. Oh ya, rimpang itu rata-rata juga mempunyai khasiat mengencerkan darah. Bagi teman-teman ini yang sudah lansia biasanya kan bermasalah dengan darah ya, ada baiknya kita bikin minuman dari rimpang ini gitu ya. Oke, kemudian ada lagi rimpang yang lain, temu mangga. Temu mangga itu bentuknya mirip ini cuman warnanya lebih muda, dan kalau dipotong begini nih, kalau ini kan kunyit, kalau temu mangga nanti warnanya kuning muda. Ya, kuning muda, aromanya persis mangga, makanya dia dinamakan temu mangga. Temu mangga juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai antivirus. Ya, ini Curcuma mangga ya, temu mangga itu Curcuma mangga atau Curcuma alba. Ini mengatasi MAH, jadi bagus sekali. Ini kalau temu mangga bagus sekali untuk anak-anak ya. Oke, karena dia tidak pahit, dia punya khasiat juga nih sama dari temuan tadi kan, anti-inflamasi, semua mempunyai khasiat anti-inflamasi. Kemudian juga anti radang, jadi sama nih ya. Lalu juga anti kanker dan juga antivirus. Oke. Nah, ada satu lagi, kencur. Nah, kalau kencur ini nih, kencur kalau dipotong begini nih. Aromanya wangi segar. Kalau ini kencur ini biasa dipakai untuk bikin gado-gado atau lotek gitu ya. Nah ini bagus banget, atau bikin pecel ya, karena rasanya akan lebih nikmat. Ada juga yang senang bikin ini sambal kencur, ada itu enak. Jadi ya, rimpang ini tidak hanya jadikan minuman, tetapi bisa jadi bumbu masak ya. Oke, bisa jadi sambal ya, terutama kencur ini bisa dijadikan sambal. Dia juga sama meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian anti inflamasi, anti radang ya, kemudian anti kanker, atasi batuk, pilek. Nah, jadi Ancu, di masa pandemi corona ini kita bisa manfaatkan rimpang untuk menghalau virus atau meningkatkan daya tahan tubuh ya.
Oke, sudah jelas tentang rimpang ya. Memang ada banyak sekali. Nanti ada yang namanya, kalau yang temu aja nanti kan ada tadi temu lawak, nanti ada lagi temu ireng, temu giring ya. Beberapa waktu yang lalu pernah aku jelaskan tentang itu. Nanti kapan kita ulang lagi supaya Ancu nanti menjadi hafal ya. Menjadi hafal aneka potensi rimpang milik Indonesia. Oke. Ya, semua orang bisa sehat.